Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Sikumbang Jaya Farm. Di video kali ini kita akan bahas ayam broiler gagal gemuk. Jadi di suatu peternakan ayam broiler manapun Pak, gak ada yang mengharapkan ayam broilernya kurus-kurus. Pasti mengharapkan ayam broilernya gemuk-gemuk. Apa saja itu? Kita akan bahas. Yang menyebabkan ayam broiler gagal gemuk itu salah satunya faktor bibit. Tidak bosan-bosan saya bilang faktor bibit. Jadi bagaimana dong Bang, kami kemitraan, nanti dikasih bibit pun gak bisa milih. Nanti dikasih bibit yang jelek-jelek. Nah, di sini saya jelaskan supaya Anda tidak rugi dalam memelihara ayam broiler dengan sistem kemitraan. Ketika bibit yang baru datang itu sampai, Anda harus sortir langsung ya. Yang kaki kering jangan Anda pelihara lagi. Yang badannya kerdil jangan Anda pelihara lagi. Bang, gimana kalau semuanya kerdil? Waduh, itu Anda kena tipu namanya sama PT. Foto laporkan. Ya, berarti Anda kena tipu itu Pak kalau semuanya kering. Tapi enggak, kebanyakan selama saya di kemitraan ayam broiler, yang kaki kering itu ya adalah mencapai 100 ekor per prodi itu ada. Dan itu harus segera Anda sortir ya, supaya Anda tidak menghabiskan pakan untuk ayam broiler yang bisa besar ini. Jadi yang dibuat gemuk itu yang sisanya yang masuk standar bibit ayam broiler. Selanjutnya tentu pakan. Nah, ini pakan sangat krusial sekali. Pakanlah yang menentukan ayam broiler Anda itu 70% gemuk atau kurus nggak berkembang. Jadi pilihlah pakan yang benar-benar grade-nya bagus. Bang, pakan kemitraan gimana? Pakan kemitraan juga termasuk bagus. Nggak ada yang jelek. Kalau jelek sudah lama tutup. Tapi yang ada, hati-hati, pakan transferan. Dan kualitas sapronak di kemitraan kebanyakan berubah-ubah. Tapi nggak seluruhnya, ada beberapa yang berubah-ubah. Apalagi ada beberapa perusahaan kemitraan yang mengganti pakannya. Mungkin itu terjadi yang namanya deal-dealan bisnis ya. Kita nggak bisa tahu dan itu dirasakan peternak. Kok ini pakannya jadi lebih jelek ya? Kok ini pakannya kok jadi lebih bagus? Nah, itu bisa saja terjadi. Untuk peternak mandiri jangan beli pakan yang asal murah. Iya, belilah pakan dengan harga standar dan proteinnya yang bagus dengan merek yang sudah terjamin. Contoh Bravo 611, Comfit dari Java, dan Malindo masih banyak lagi. Itu bisa dipertanggungjawabkan kualitas pakannya. Karena kenapa? Kalau sempat pakannya itu jelek, maka nama mereka juga akan ikut tercoreng. Jadi hati-hati pilih pakan ya. Kalau pakan Anda itu sudah jelas-jelas ditulis pakan penampungan untuk para broker yang hanya untuk singgah, ayamnya sehari 2 hari di kandang, dan Anda paksakan untuk masa brooding pakan itu yang salah bukan pakannya lagi, tapi Anda yang nggak bisa berpikir jernih. Ini bagian manajemen. Saya jelaskan, ayam bisa gagal gemuk gara-gara manajemen yang buruk. Contoh, Anda kurang dalam memberikan pemanas. Ayam 2000 ekor hanya Anda sediakan misalnya dengan 1 gasolek saja. Apa yang terjadi? Ayam broiler itu akan kedinginan dan mereka memakan pakan Anda, tapi pakan Anda tidak akan menjadi daging, bos. Pakannya akan digunakan untuk memanaskan tubuh ayam broiler itu sendiri. Jadi, pakan yang jadi daging itu sedikit. Ditambah lagi nanti di tengah pemeliharaan ayam broiler Anda itu banyak yang mati kedinginan. Jadi maksimalkan yang namanya pemanas. 1 gasolek untuk 900 sampai 1000 ekor ayam. Disesuaikan lagi suhunya. Ya, ayam umur 1 hari itu bisa 32-33 Celcius. Menurun sesuai umurnya. Jadi jangan asal hemat. Atau pemanas Anda cukup tapi Anda hidupkannya itu misalnya hanya 4 jam. Oh, itu lebih bodoh lagi kerjanya. Ayam broiler itu kenapa disebut brooding, masa brooding? Itu indukan, Pak. Ayam broiler itu lahir ke dunia ini, induknya nggak ikut. Induknya selagi sibuk netesin telur yang lain. Jadi, ayam broiler ini membutuhkan kehangatan dari brooder itu yang sesuai dengan kehangatan tubuh induknya. Makanya kalau Anda lihat, ayam-ayam kampung itu kalau lagi hujan, dia berlindung di balik tubuh induknya. Fungsinya apa? Menghangatkan tubuh. Ingat, pemanas Anda jangan sampai kurang.
Selanjutnya jumlah tempat pakan. Nah, ini sangat krusial ya. Jadi kalau tempat pakan tidak sesuai dengan populasi, yang terjadi apa? Kompetisi makan ayam broiler itu jadi tinggi. Ayam broiler yang tenaganya lebih kuat dan badannya lebih besar akan lebih dulu makan. Hasilnya apa? Ayam broiler dengan tubuh yang lebih kecil dan bobot yang lebih kecil gagal tumbuh. Dikarenakan kalah bersaing dalam hal makanan dengan yang lebih besar. Jadi sesuaikan dengan populasinya. Contoh tempat pakan ayam 5 kg itu diperuntukkan 30-35 ekor ayam dengan ukuran 1 kg ke atas sampai panen sudah bisa. Kalau baby chick bisa Anda pakai 50-60 ayam broiler itu bisa untuk satu baby chick, bisa. Jadi jangan Anda buat satu baby chick untuk 1000 ekor ayam misalnya, kan itu sudah parah. Atau satu tempat pakan 5 kilo Anda buat untuk 70-80 ayam. Akan terjadi yang namanya kerdil dan tingkat keseragaman bobot yang tinggi. Ada yang 1,2, ada 1,1, ada yang 2 kilo. Ini sangat merugikan dan termasuk ayam broiler Anda itu bisa gagal gemuk. Telat melakukan pelebaran sekat pada masa brooding. Seharusnya melebarkan sekat itu 2 hari sekali idealnya, Anda lebarkan 4 hari sekali. Apa yang terjadi? Tempat pakannya tidak bertambah, kompetisi juga makin tinggi. Amoniak makin tinggi, udara oksigen makin sedikit. Ya, jadi nafsu makan ayam broiler pasti berkurang kalau sudah amoniaknya tinggi. Solusinya adalah Anda harus lebarkan sekali 2 hari. Jangan takut ayam dingin. Ya, jangan takut ayam dingin. Lebih baik ayam broiler Anda itu dingin daripada dia gagal gemuk gitu loh. Kalau dia dingin itu paling 1-2 ekor mati. Apalagi masih masa brooding dengan pemanas yang cukup dan sekam yang cukup, saya rasa nggak mungkin ayam broiler Anda kedinginan. Itu hanya ketakutan Anda saja. Ayam broiler dibekap walaupun sudah ngos-ngosan, sudah umur 5 hari, sudah penting, karena takut dingin, tirai nggak mau dibuka. Apa yang terjadi? Kematian akan meningkat. Sudah jelas ayamnya ngos-ngosan, minta udara bersih, malah nggak dibuka tirainya. Saran saya buka saja tirai Anda dan Anda akan melihat ayam broiler Anda tuh dengan riang berlarian. Ada yang makan, ada yang minum, dengan begitu pertumbuhannya akan lebih cepat dan ayam broiler Anda akan berhasil gemuk dan tidak jadi gagal gemuk. Awasi ABK Anda supaya membangunkan ayam broiler itu 1 kali 1 jam atau sekali 2 jam. Kelilingin broodingnya, kelilingin kandangnya, harus dibangunin ayam broilernya. Supaya apa? Feed intake-nya tercapai. Apa itu feed intake? Jumlah pakan yang jadi daging, dan itu bisa Anda monitor. Oh, kayaknya ayam broiler hari ini sudah makan 6 sak pakan. Setelah diambil sampel, oh ternyata feed intake-nya sekian. Itu bisa Anda cari, bisa Anda hitung FCR hariannya. Jangan cari ABK malas. Yang malam kerjanya cuma main HP, nggak mau bangunin ayam. Bang, sampai kapan bangunin ayam broiler? Sampai panen. Ya, sampai panen. Setelah itu awasi juga ABK Anda dalam membersihkan tempat air minum. Kalau air minum broiler Anda itu tidak dibersihkan, itu akan menjadi sumber penyakit dan menghambat pertumbuhan ayam broiler Anda. Terutama penyakit di air ini adalah E. coli. Itu bisa menyebabkan ayam broiler Anda gagal gemuk dan Anda bisa bergitar di bawah kandang karena stres, karena rugi. Berikan vitamin pada porsinya dan jamnya harus disesuaikan. Contoh, jangan menerka-nerka dosis pemberian vitamin pada ayam broiler. Sudah jelas-jelas ditulis di kemasan 1 gram per 1 liter. Jangan Anda berikan 4 gram per 1 liter. Nanti ginjal ayam broilermu akan terbebani dan timbullah penyakit dan kematiannya meningkat. Dengan begitu ayam broiler Anda ya jelas pasti gagal gemuk juga ya. Dan berikan penambah nafsu makan ayam broiler jangan pernah di siang hari. Berikan sore menjelang malam hari. Kenapa? Aktivitas ayam broiler memakan pakan itu dan bisa menjadi daging, itu suhunya ada jam 5 sore sampai pagi, bukan di siang hari. Di siang hari itu vitamin yang tepat adalah elektrolit dan vitamin C. Itu bisa menghalau panas di dalam tubuh ayam broiler supaya tidak terjadi stres panas. Sesuaikan jadwalnya. Lakukan panen penjarangan. Kenapa? Karena ayam broiler yang misalnya di usia 25 hari hanya bisa mencapai bobot 1 kilo,
itu hanya membuat kandang Anda lebih sempit dan kompetisi pakan lebih tinggi. Panen itu sortir dan panen duluan, maka yang ditinggalkan adalah ayam broiler yang super-super saja. Jangan yang super Anda panen, ambil yang ukuran 9 on sampai 1 kilo. Di umur 25 hari itulah waktu yang ideal untuk penjarangan. Jadi ingat kata saya tadi, jangan asal comot ayam, sortir. Dengan begitu FCR Anda akan bagus, keuntungan Anda akan lebih maksimal. Sekian dulu dari saya dari channel Si Kumbang Jaya Farm. Bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 083160465158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.